Masalah sampah menjadi prioritas pemerintah Kabupaten Kendal. Tempat pembuangan akhir di Desa Darupono telah mengalami overload. Penumpukan sampah kian mengancam lingkungan jika tak ditangani serius. Untuk mengatasi hal ini, Dinas Lingkungan Hidup menggelar sarasehan pengelolaan sampah berbasis desa dan kelurahan. Acara dihadiri perwakilan kementerian, akademisi hingga penggerak bank sampah. Para kepala desa, camat, dan pengelola BUMDes diharapkan mampu mengembangkan sistem pengelolaan sampah mandiri di wilayah masing-masing. Seperti yang tadi saya paparkan dalam sarasehan siang ini, sebetulnya kunci utamanya bagi desa itu adalah yang pertama mengatur terkait dengan dari kabupaten ya, mohon izin mengatur terkait dengan pergub kewenangan desa. Pergub kewenangan desa ini dijadikan apa sebagai landasan desa untuk menganggarkan sejauh mana batasan-batasan yang sebetulnya yang menjadi tugas kabupaten kota untuk bisa dilaksanakan ke desa. Terkait dengan sampah ini memang menjadi PR bersama, baik tidak hanya kabupaten kota, tapi pun dari hulu, dari desa ini menjadi PR juga. Makanya kewenangan desa itu menjadi lebih penting, dan juga terkait dengan pembentukan perdes kewenangan juga perdes pengelolaan sampah, di mana dengan kedua perdes dan pergub itu menjadi dasar desa untuk menganggarkan terkait dengan pengelolaan sampah. Jadi kalau misal pun sumber anggaran itu sudah terploting, contohnya dan misal sekarang kan itu sudah terploting ya terkait dengan penggunaannya dari desa. Dengan adanya pergub ataupun dengan perdes yang sudah diatur, itu sudah pasti desa bisa setiap tahun menganggarkan. Ya, karena itu sudah menjadi landasan hukum yang kuat, di mana jadi suatu kewajiban bagi desa untuk menganggarkan kaitannya dengan penurunan dan pengelolaan sampah seperti itu. Menganggarkan. Nah itu tadi dia didasari dulu dengan peraturan yang mengikat, di mana sekarang prioritas desa ini sudah terploting kegiatan-kegiatannya, tapi dengan adanya kewenangan desa pengelolaan sampah itu menjadi hal yang prioritas luar daripada prioritas tersebut. Seperti itu. Pak, nama lengkap Pak? Sulistyo Agung Prabowo. Ya. Jadi sebanyak apapun prioritas penggunaan dana desa yang sekarang sudah diatur menggunakan perdes pengelolaan sampah di tingkat desa, itu postur anggaran nggak akan mungkin bergeser. Bapak punya dasar hukum yang kuat, sudah diserahkan kewenangannya kepada desa, sumber pendapatan yang lain itu tidak akan mungkin bergeser. Ini kan sudah ada titik temu terkait dengan debatable terkait dengan anggaran desa lewat APBD itu untuk dialokasikan pada kegiatan pengelolaan sampah di desa. Sudah jelas. Tinggal nanti kita menindaklanjuti untuk menyusun peraturan bupati terkait dengan pembagian kewenangan. Tetap kami koordinasi dengan asisten pemerintahan, kemudian Bapak Mas Pemdes dan bagian hukum terkait dengan kewenangan itu. Nah, terkait dengan masa teknologi yang akan digunakan oleh desa sudah disampaikan oleh Institut PLN bahwa pengolahannya memang sangat sederhana dengan biaya yang tidak cukup tinggi, sehingga kemungkinan masalah sampah bisa diatasi di desa dengan teknologi yang sangat sederhana. Berapa anggaran kira Pak? Kalau anggarannya itu tadi disampaikan, dilihat dari kapasitas ataupun tonase ataupun jumlah sampah yang dihasilkan di masing-masing desa, kan beda-beda. Makanya tadi sudah disampaikan terkait dengan guidance penganggaran, kemudian juga terkait dengan kewenangan, dan kemudian terkait dengan besaran anggarannya nanti terserah dengan desa dengan melihat kapasitas ataupun volume sampah yang ada di masing-masing. Kepala DLH Kendal mendorong BUMDes menjadi penggerak utama agar volume sampah ke TPA bisa berkurang sampai signifikan. Di sisi lain, edukasi sampah juga dilakukan komunitas sekolah sampah Nusantara melalui program Dropbox di kampus dan rumah tangga. Masyarakat diedukasi untuk memilah sampah dan menyadari nilai ekonominya.
Dropbox ini lebih kepada edukasi kepada masyarakat agar mereka mau memilah gitu kan. Nanti harapannya setelah terkumpul kan nanti bisa ditukar dengan uang seperti itu. Sehingga mendorong masyarakat untuk mulai pilah sampah dari yang terkecil yaitu kemasan botol plastik seperti itu. Yang dimasukkan ini yang jenis sampah apa nih berarti? Kalau ini sebenarnya saat ini lebih ke botol kemasan ya dari berbagai ukuran seperti itu. Tetapi sebetulnya nanti bisa untuk semua nantinya. Tapi kan harus terpilah ya, karena di sini sudah ada di KEK ya, sudah ada di Kendal kan sudah ada industri daur ulangnya, sehingga itu bisa langsung diolah atau dipilah oleh nanti dari bank sampah gitu kan, langsung dikirim ke daur ulang. Ini di dalam diproses seperti apa itu? Cuma tempat saja atau Sebetulnya gimana? tempat saja, Oh, tempat betul saja. ya, karena ini juga contohnya bisa nanti ditukar dengan emas atau juga di pegadaian juga ada. Tapi di sini kita menyadarkan masyarakat untuk bahwa sampah yang mereka buang saat ini sebenarnya bernilai ekonomi.